Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait judul kemarin di pertemuan pertama? Belum. Belum. Nah, di pertemuan kali ini Bapak Ibu kita akan mencari referensi terbaik Q1 dan Q2. Nah, nantinya ada beberapa cara untuk mencari referensi terbaik. Salah satunya menggunakan scopus.com. Nah, jika Bapak Ibu tidak mempunyai akun lisensi, Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif lain. Contohnya, menggunakan SendDirect atau mungkin menggunakan Google Scholar. Nah, nantinya mungkin ada perbedaan Google Scholar di laptop Bapak Ibu dan yang akan ditampilkan. Oke, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Oke, baik. Nantinya di malam hari ini akan bersama Mbak Biwi, Bapak Ibu. Jadi yang manggung adalah Mbak Biwi. Ya, apakah Mbak Biwi sudah bergabung? Selamat malam. Halo Mbak Biwi. Halo Mas Hafid. Oke, baik. Nah, di malam hari ini ya akan menjelaskan ada Mbak Biwi. Mungkin biar tidak terlalu kelamaan atau terlalu malam, Bapak Ibu, kita langsung saja. Silahkan Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mas Hafid atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sesi kedua ini, yang mana kita akan sama-sama untuk berdiskusi soal pencarian referensi terbaik, gitu. Tadi sempat disinggung oleh Mas Hafid bahwasanya ada pencarian referensi yang bisa diambil dari Google Scholar. Tentunya Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa begitu ya, sudah biasa menggunakan Google Scholar, namun nanti itu adalah opsi yang ketiga, Bapak Ibu. Kita akan mulai untuk pencarian referensi itu mulai dari yang namanya Scopus dulu. Jadi kalau referensi-referensi yang kita gunakan dalam artikel, Bapak Ibu, kita akan memilihnya dari beberapa platform-platform terbaik. Salah satunya adalah dari Scopus tentunya. Kita ambil dari hulunya dulu. Gitu nggak? Ya. Iya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah ada atau sudah menggunakan Scopus? Sudah pernah menggunakan Scopus yang berlisensi? Belum. Belum. Dah. Sudah ada. Oke, baik. Nah, di sini. Jadi, pencarian referensi itu ada strateginya. Jadi, kita nggak asal memilih begitu ya. Kita gunakan lewat Scopus dulu, Bapak Ibu. Coba, nanti silahkan Bapak Ibu bisa search di Google gitu ya. Dan memiliki standar dan prosedur. Iya, Kemudian baik. kita juga memiliki rencana kualitas. Baik, Bapak Ibu. Nah, nantinya Bapak Ibu silahkan gunakan yang namanya Google Chrome. Kenapa? Karena harus ada ekstensi yang dipasangkan untuk memudahkan Bapak Ibu saat mendownload artikel-artikel yang ada di Scopus. Kita mulai dengan membuka Scopus terlebih dahulu. Tentunya Bapak Ibu bisa masuk di Google Chrome, tuliskan aja Scopus, kayak gitu. Oke. Nah, ini nanti. Bapak Ibu bisa login atau masuk pada link website scopus.com gitu ya. Kita klik, tampilan awal akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini tampilan awal yang mana tampilan ini akan sama jika Bapak Ibu menggunakan atau login menggunakan akun Scopus yang tidak berlisensi. Jadi masuk di Scopus ini memang harus menggunakan akun-akun yang berlisensi atau yang sudah berbayar begitu ya istilahnya. Kalau yang belum, yang yang biasa saja begitu ya, biasanya memang tampilannya hampir sama dengan yang ada tampilan sebelum login. Jadi ada Scopus Preview, terus kemudian ada Auto Search, ada Sources, kayak gitu. Sebelum Bapak Ibu mungkin mau melihat nih
kampusnya sudah berlanggan atau belum, begitu ya. Bapak Ibu nanti bisa gunakan yang gambar perguruan tinggi ini. Nanti silahkan bisa dicek dulu kampusnya, cek akses begitu ya. Dari kampusnya apakah sudah menggunakan atau sudah berlanggan lewat Scopus gitu. Semisal sudah kan, alhamdulillah begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu lebih memudahkan Bapak Ibu. Nanti silahkan login, silahkan cek dulu. Misalkan Gajah Mada University. Nih. Nah, kalau dia sudah ada, biasanya universitas atau kampus itu sudah ada, kita langsung otomatis di sini masuk tulisan Gajah Mada University, silahkan loginkan melalui email yang Bapak Ibu dapatkan dari kampusnya. Saya coba ulangin ya, saya menggunakan dari kampus saya begitu. Oke. Ini, oh salah nulis yang saya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa masukkan email organisasinya. Semisal sudah masuk organisasinya, ketika diklik continue, kemudian nanti ada tulisan cek akses. Itu melalui atau verifikasi melalui emailnya Bapak Ibu, silahkan verif. Artinya, emailnya apa namanya akun email Bapak Ibu sudah terhubung atau sudah berlangganan lewat Scopus, gitu ya. Kalau belum, memang tidak akan muncul gitu nama emailnya, tidak terdeteksi begitu. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa masuk di Scopus ini. Kita coba sign in gitu ya. Saya coba masuk menggunakan akun saya terlebih dahulu. Oke. Ya, suara saya semoga terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Dari sini, Bapak Ibu, jika sudah login menggunakan akun yang berlisensi, Bapak Ibu, tampilannya pasti akan berbeda dengan yang sebelumnya. Tidak ada Scopus preview, langsung Scopus saja. Kemudian di sini tidak ada auto search, langsung ada search. Kemudian ada sources, ada Skyfile. Kalau sources ini bisa digunakan, bisa diakses, Bapak Ibu tidak perlu login atau tidak perlu menggunakan Scopus yang berlisensi. Biasanya sources itu digunakan untuk mencari jurnal, mencari rumahnya gitu, rumah pemiliknya gitu. Kalau search itu untuk mencari artikelnya, referensi yang mau kita dapatkan, mau kita gunakan untuk menambah, untuk memperkuat paper kita. Nah, yang sekarang malam hari ini Bapak Ibu kita gunakan yang namanya search. Di sini kita klik search gitu ya. Tampilannya pasti akan sama dengan halamannya di depan, ada start exploring. Nantinya Bapak Ibu dalam mencari referensi silahkan gunakan kata kunci. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwasanya Bapak Ibu buat kata kunci sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu dalam mencari referensi yang ada di Scopus. Gitu. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan kata kuncinya satu persatu gitu ya, tidak bisa semuanya langsung ditumplek-blek gitu ya, soalnya di copy paste begitu ya. Silahkan satu persatu Bapak Ibu. Contohnya, saya akan mencoba masukkan dari judul kemarin soal digital marketing. Kita ambil kata kunci pertama adalah digital marketing. Kalau Bapak Ibu kata kuncinya dia lebih dari dua kata, dia lebih daripada satu kata, pastikan Bapak Ibu menggunakan tanda kutip depan belakang. Gunanya nanti kalau agar nanti pengertiannya itu langsung gitu ya, langsung membahas soal digital marketing. Artikelnya membahas soal langsung digital marketing, bukan digital sendiri, bukan marketing sendiri, gitu ya. Kalau cuma satu kata, Bapak Ibu gunakan tidak perlu menggunakan tanda kutip depan belakang. Begitu. Dari sini keyword pertama kita masukkan. Gitu ya, langsung masuk search. Oke, kata kunci pertama kita masukkan. Kita akan melihat berapa banyak referensi yang bisa kita dapatkan. Oke, dari soal digital marketing, Bapak Ibu, di sini sudah ada 6.573 dokumen. Bapak Ibu, jadi tidak ada tidak ada satu hal yang sulit gitu ya.
Kalau untuk mencari referensi kayaknya sulit, Mbak. Itu pasti ada jawabannya, pasti ada solusinya, gitu nggak? Kita coba lihat di Scopus, ternyata di sini ada 6.000 referensi yang membahas soal digital marketing. Gitu. Dari 6.000 ini pasti nggak mungkin dong kita baca satu persatu ya. Ada caranya, Bapak Ibu. Triknya adalah kita gunakan yang filter itu di sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah filternya. Bapak Ibu harus menggunakan ini. Kita mulai dari tahun, years di sini. Bapak Ibu pilih yang individual, lebih gampang tampilannya. Gitu. Kalau mau yang range boleh nanti masukkan tahunnya. Dari tahun 2020 sampai 2025. Kenapa? Karena referensi yang kita gunakan harus up to date. 5 tahun terakhir tentunya. Oke, kita masukkan. Kita klik individual. 2025, 2024, 2023, 2026. Kemudian masih ada lagi kita bisa klik show all. Lalu 2021. Setelah itu silahkan klik limit to. Ya, sebentar. Kita klik limit to. Ya. Tadi kalau ada 2026 sudah muncul, biasanya dia masih artikel in press, jadi belum secara utuh penuh terbit dalam bentuk artikel gitu ya. Jadi lebih baik gunakan yang sudah yang masih terbaru aja, masih 2025 gitu. Oke. Dari tahun kita beranjak ke bagian dokumen tipe. Untuk author name, subject area, lewati saja Bapak Ibu. Jadi tinggal klik anak panahnya untuk menutup, biar nggak mengganggu. Langsung kita beralih kepada bagian dokumen type. Yang perlu kita pilih adalah artikel dan review. Kan tadi ya, kita mencari referensi yang up to date. Perbanyak referensi-referensi dari artikel, dan usahakan Bapak Ibu pilih yang Q1 dan Q2, begitu. Kalau kata Pak Jo, paper kita itu biar bagus kualitasnya, ambil dari artikel-artikel yang terindeks Scopus Q1 dan Q2 gitu. Referensinya harus Q1, Q2 gitu ya. Nah, kita pilihnya adalah dokumen type-nya adalah artikel dan review. Silahkan diklik Bapak Ibu. Artikel dan review ini gitu ya. Kemudian langsung kita turun ke bawah, kita masuk ke publication stage. Untuk source title lewati saja Bapak Ibu, tutup biar nggak mengganggu. Masuk kepada bagian publication stage, kita pilih yang namanya final. Artinya artikelnya udah utuh sepenuhnya, udah terbit gitu ya. Lalu setelah itu untuk keyword itu lewati dulu aja. Jadi ini apa namanya tidak harus Bapak Ibu pilih gitu. Kita tutup dulu. Afiliasi juga, funding sponsor, country itu lewati dulu. Kita tutup dulu, kita skip dulu. Masuk kepada bagian source tab-nya. Kita pilih yang namanya jurnal. Tentunya kan tadi kita milih artikel ya, pasti arahnya ke jurnal gitu. Lalu untuk language, Bapak Ibu bisa pilih English secara umum. Tapi kalau Bapak Ibu bisa bahasa Spanish, Chinese kayak gitu, monggo boleh dipilih. Atau Arabic juga boleh, monggo silahkan ya. Gitu. Kalau saya masih bisanya adalah bagian English. Kalau di sini ada pilihan Indonesia, boleh juga dipilih gitu ya. Monggo. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa yang paling akhir adalah pilih open access. Ini kadang kita suka terlewat karena dia paling bawah. Pilih open access. Silakan diklik open access-nya. Lalu yang dipilih adalah all open access, gold dan hybrid gold. 3 ini kita pilih. Bedanya adalah kenapa harus memilih tiga-tiganya? Karena ini rata-rata mereka referensinya langsung terbuka. Nggak terkunci, nggak membayar gitu. Istilahnya open access itu terbuka. Gratis bisa dipakai gitu. Open access gold ini sama gitu guys, sifatnya sama. Hybrid gold ini 50-50. Ada yang terbuka penuh, ada yang memang terbatas, dia ada yang membayar gitu. Atau nanti beralih ke view at publisher kayak gitu. Sedangkan green dan bronze itu biasanya rata-rata close access atau terbuka secara terbatas. Misalnya terbuka secara terbatas itu hanya dibuka oleh institusi atau universitas yang bekerja sama dengan jurnal tersebut biasanya seperti itu ya. Nah, setelahnya kita turun ke bagian limit to Bapak Ibu. Jadi sudah terfilter semuanya, pastikan klik limit to.
Nah, dari 6.000 tadi, otomatis dia akan memfilter sekitar 1.000, hasilnya adalah sekitar 1.353. Otomatis tuh menyempit. Tapi kan masih banyak ya, masih terlalu banyak ya. Nggak mungkin kita baca semua. Bisa kita minimize lagi. Dengan cara apa? Bapak Ibu bisa menambahkan turunan dari keyword utama tadi. Digital marketing mungkin terlalu umum gitu ya. Mungkin kita bisa lebih spesifik. Dari digital marketing kita mau membahas yang lebih spesifik di dalamnya. Soal misalkan mobile marketing gitu ya. Nah, masukkan aja di bagian search within result ini, kotakan di atas tulisan filter atau refine search ini. Kita masukkan aja kata kunci turunan itu atau yang lebih spesifiknya gitu nggih. Mobile marketing gitu. Kemudian klik anak panah Bapak Ibu. Nah, nanti otomatis akan filter juga gitu. Oke, kita tunggu dari 1.000 akhirnya separuhnya 566. Kalau Bapak Ibu merasa ini masih terlalu banyak, boleh tambahkan lagi keyword yang lebih spesifik. Misalnya di mobile marketing, kita menggunakan e-commerce mungkin atau platform gitu ya. Platform gini. Nah, kita klik anak panahnya. Ada berapa? Ada 341. Kalau misalnya mau lebih spesifik lagi platformnya apa gitu, monggo bisa ditambahkan. Tapi kalau misalnya, oh ini seperti ini cukup dulu deh Mbak, gitu ya. Boleh, nggak masalah. Bapak Ibu. Setelah 341 dokumen sudah ditemukan, Bapak Ibu, silahkan yang kedua adalah urutkan berdasarkan citasi tertinggi. Klik pada bagian sort by. Itu posisinya ada di kanan, di sini. Nih, yang saya arahkan nih kursornya. Gitu. Kita date tadi kita ganti dengan site by highest. Ini kenapa kita harus urutkan? Biasanya referensi atau artikel-artikel yang dia tersitasi tinggi, gitu, banyak citasinya, itu biasanya rata-rata dia masuk di jurnal Q1 dan Q2, gitu nggak? Biar memudahkan Bapak Ibu, nggak harus satu persatu untuk mengecek gitu. Nah, ini otomatis akan terurutkan dari citasi yang tertinggi Bapak Ibu, dari 1.300 sampai nanti ke bawah. Kalau Bapak Ibu ingin memastikan lagi apakah artikel ini beneran ada di Q1 atau Q2, Bapak Ibu klik pada jurnalnya. Jadi posisi di sini. Ini semacam tabel Bapak Ibu. Ada dokumen title, ada author, ada sources, ada years, ada citation. Jadi silakan Bapak Ibu klik pada bagian nama jurnal di sini, source-nya ini. Ini adalah nama-nama jurnalnya. Silakan diklik, bisa klik kanan, open link, new tab, itu boleh. Nah, saya mau ngecek dulu ya, gitu ya. Nih. Nanti Bapak Ibu silahkan turun ke bawah, fokusnya adalah di bagian presentil di sini. Di sini kalau tertulis 99 TH, maka dibacanya adalah 99%, yang artinya dia masuk di Q1 gitu. Q1 itu pembagian apa? Kuartil itu pembagiannya mudahnya sederhananya adalah 100 dibagi 4. Jadi kalau Q4 itu berarti posisinya dia nilainya adalah dari 0 sampai 24%. Kalau dia di Q3 berarti 25% sampai 49%. Kalau dia di Q2 berarti 50 sampai 74%. Q1 itu 75% sampai 99% Bapak Ibu. Untuk saat ini saya belum pernah menemukan yang sampai 100%. Gitu ya. Pembagian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali ke daftar referensi yang sudah kita dapatkan tadi. Ketika Bapak Ibu sudah mengurutkan sort by-nya set by highest, begitu ya, Bapak Ibu klik pada bagian show all abstract, gitu, untuk menampilkan semua apa semua abstrak dari referensi-referensi ini, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu di Scopusnya sudah muncul highlight kuning-kuning seperti ini memudahkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung fokus, gitu ya. Nanti memilih referensinya langsung fokus pada highlight kuning atau yang stabilo kuning. Semakin banyak di highlight, itu berarti semakin arah topiknya itu semakin sama dengan penelitiannya Bapak Ibu, begitu. Pilih aja yang highlightnya itu banyak, gitu. Misalnya contohnya nomor 1, digital marketing.
Nah, gitu. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, karena tadi saya menyampaikan bahwa Scopus ini dalam mendownload itu perlu yang namanya extension, gitu ya. Saya coba refresh dulu. Extension itu gunanya untuk membantu Bapak Ibu dalam mendownload paper, jadi nggak harus satu per satu begitu. Gitu. Perlu ada tambahan namanya Scopus Download Manager, yang mana Bapak Ibu bisa dapatkan itu dengan memancing dulu. Gitu. Kita pancing dulu. Pancingnya adalah cukup pilih salah satu aja, gitu ya. Ini awalan saja, Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Scopus, gitu. Pancing dulu pertama, mungkin klik salah satu saja, gitu. Baru kemudian pilih download. Pilih download. Nah, otomatis tampilannya akan seperti ini. Bagi yang Bapak Ibu belum pernah menggunakan Scopus, belum pernah menambahkan extension, tampilannya akan seperti ini. Tulisannya adalah Get Extension. Nanti silahkan klik langsung saja. Oke. Nah, langsung tambahkan ke Chrome. Jadi ekstensi ini itu memang digunakan untuk Chrome. Chrome. Makanya kenapa tadi saya mengarahkan di awal, Bapak Ibu ketika membuka Scopus, usahakan melalui Chrome saja. Itu ya, bukan menggunakan browser yang lain. Karena ada ekstensi yang bisa ditautkan. Gitu. Setelah itu di-close, kembali ke Scopus, kemudian langsung di-refresh Bapak Ibu. Refreshnya ada di sebelah kiri atas. Yang gambar anak panah melingkar itu. Kita klik refreshnya, baru kita memulai untuk memilih dan memilah. Mana nih yang cocok? Tadi kuncinya bisa menggunakan yang highlightnya banyak. Semakin highlightnya banyak, berarti itu arahnya, topiknya hampir mirip dengan penelitian kita, gitu ya. Oke, seperti ini highlightnya banyak. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menemukan highlightnya banyak, tapi kok kayaknya nggak nggak sesuai nih Mbak dengan topik penelitian saya, silahkan baca sedikit dulu. Baca sedikit dulu. Kita nggak apa namanya referensi itu nggak harus sama persis dengan bidang penelitiannya Bapak Ibu, nggak harus sama persis dengan topik penelitiannya. Itu nanti bisa kita sambungkan. Kalau kata Pak Jo, kita tidak boleh soleh-soleh banget gitu. Jadi nanti referensi itu bisa kita dapatkan dari subjek area yang lain, tapi nanti kita bisa olah itu, kita sambungkan dengan topik penelitian kita, gitu. Jadi silahkan pilih yang highlightnya banyak, begitu nggih Bapak Ibu. Kemudian dalam mendownload sekali waktu biasanya maksimal adalah 50. Jadi Bapak Ibu bisa milih dulu. Kalau displaynya mau dinaikkan, ini kan biasanya display itu cuma tampilannya 10 nih. Mau dinaikkan bisa di displaynya silahkan diklik ganti misalnya 200 gitu juga boleh. Jadi dalam satu halaman penuh itu isinya adalah 200 referensi gitu baru berpindah ke halaman yang lain gitu nggih. Kalau mudahnya kayak gitu bisa dinaikkan displaynya. Oke. Kita tunggu dulu. Kita sudah centang-centang tadi. Langsung naik ke atas. Nanti klik download. Oke. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Ya, ini agak lama nih jaringan saya. Oke, sudah muncul. Yap, ini sudah terklik ya. Saya sudah memasukkan ke keranjang kuning gitu ya. Kalau kita masukkan keranjang kuning, maksudnya yang berwarna ini, kita klik-klik untuk menandai bahwa ini adalah artikel yang mau Bapak Ibu ambil. Oke, selanjutnya Bapak Ibu silahkan naik ke atas ke bagian download lagi. Posisinya ada di sini warna biru. Download. Klik. Nah, nanti otomatis akan muncul berapa referensi yang Bapak Ibu tadi sudah klik. Di sini ada 8 dokumen. Langsung klik download aja. Kita klik. Ya, tunggu sebentar. Kalau violet itu gimana ya, Mbak? Nah, kalau file langsung pilih aja Ibu. Di situ ada resumenya kalau nggak salah ya. Silahkan klik coba. Nih, tunggu dulu. Nah, kalau misalkan ada field kayak gini, 1 out of 8 dokumen, kita klik view summary-nya aja. Artinya ini ada 7 yang gagal. Nah, ada 7 dokumen yang failed nggak bisa otomatis terdownload.
dia agak sedikit manja. Kita harus datang dulu ke rumahnya. Harus klik view at publisher dulu. Silakan diklik aja satu persatu Bapak Ibu. Klik, kita kunjungi dulu halamannya untuk mendapatkan PDF-nya, begitu ya. Tadi kalau terclose bagaimana ya Mbak? Itu yang ada tampilannya itu kalau terclose bagaimana? Terclose, berarti coba Iya. diulangi lagi, Bu. Oh Berarti iya, oh harus iya. memilih lagi, begitu. Oke, oke, oke. Siap, Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tampilannya sudah ke publisher, Bapak Ibu silahkan cari PDF-nya. Di sini tertampil, kalau yang dari Sign Direct tertampilnya view PDF, Bapak Ibu. Silahkan diklik. Nah, nanti dia akan munculkan PDF-nya. Kita tunggu. Kalau sudah tertampil kayak gini, silahkan di-download, Bapak Ibu. Oke, save aja. Nggak usah harus diganti namanya, gitu ya. Langsung view at publisher lagi. Kembali ke Scopus, melakukan langkah yang sama dengan view at publisher. Oke, kalau tak di sini tadi kan publishernya dari Elsevier. Kalau publisher orang lain, jurnal orang lain, maka Bapak Ibu tetap juga cari PDF-nya. Letaknya di sini ada tanda kecil, simbol kecil PDF. Kita klik. Ya, kita klik. Kita tunggu. Oke. Nah, setelah itu baru kita buka. Kita download nih yang pojok kanan ini. Yang ada anak panah ke bawah. Nah, itu. Kita download. Sudah, kemudian kembali ke Scopus lagi. Cari lagi, apa namanya, view at publisher lagi. Itu berulang Bapak Ibu. Sampai nanti daftarnya selesai. Kita coba, ada nggak yang close access ya? Kita coba. Oke, ini sama nih. Kalau Bapak Ibu ternyata sudah berkunjung ke publishernya, ternyata diklik PDF-nya harus berbayar, begitu ya. Bapak Ibu jangan takut, gunakan yang namanya Skyhub. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa mendengar namanya Skihub gitu ya. Skihub itu, silahkan Bapak Ibu bisa kunjungi Skyhub. Skihub. Itu nggih. Nanti pilih aja yang paling atas. Nah, dari situ Bapak Ibu cukup copy doi-nya. Oke, mana nih? Ini kenapa jaringan saya lama sekali? Oke, kita coba copy yang ini ya. Misalkan ini, anggaplah ini terkunci, Bapak Ibu, nggak bisa diakses. PDF-nya dikunci, harus berbayar, begitu ya. Copy link address saja, doi-nya, atau laman webnya, gitu. Kemudian kita ke Skyhub. Skyhub ini juga nggak mau nih. Skihub itu mungkin adalah membobol artikel gitu ya, agak ilegal tapi ya masih bisa lah untuk kita gunakan, masih bisa untuk kita manfaatkan gitu Bapak Ibu. Kita coba cari yang lain, Skihub yang lain. Nah, kalau sudah tertampil kayak gini, pastekan doi-nya, lalu open. Gitu, kita tunggu. Oke, kalau sudah terbuka kayak gini, silahkan di-download Bapak Ibu. Download itu Skyhub itu digunakan ketika Bapak Ibu ternyata artikel yang didapatkan dari Scopus itu masih terkunci, close access gitu ya. Maka silakan dibobol melalui Skyhub. Kalau ternyata Skyhub-nya ada gambar emot sedih gitu ya karena nggak bisa dibobol, maka silahkan Bapak Ibu cari referensi lain saja. Sudah lupakan referensi itu, ganti dengan referensi yang lain, gitu ya, yang masih bisa digunakan, gitu Bapak Ibu. Oke, setelah semuanya sudah berhasil, kita download, kita tutup, kemudian Bapak Ibu mengulangi cara yang sama tadi. Mencari referensi kembali atau mungkin mendownload paper-paper yang lain gitu. Itu adalah cara pertama Bapak Ibu melalui Scopus. Dari sini dulu, apakah Bapak Ibu ada kendala kesulitan dalam pencarian Scopus? Pencarian referensi di Scopus? Mbak, tadi tanya Mbak yang untuk meranking yang mana yang paling bagus ya. Tadi saya kelewat Mbak. Oke, untuk merankingnya, untuk mengurutkannya, Ibu bisa mengurutkan berdasarkan site by highest-nya ini. Di sini, Ibu.
Ini untuk memudahkan, istilahnya memudahkan Bapak Ibu referensinya itu diambil dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus Q1 dan Q2 kayak gitu. Mungkin bisa saja ketika Bapak Ibu sudah mengurutkan side by highest, ternyata nih citasinya masih 1 atau 2 gitu. Karena mungkin keyword yang Bapak Ibu cari referensinya masih sangat sedikit di Scopus. Itu bisa saja terjadi. Gitu ya. Jadi nggak masalah Bapak Ibu. Jadi silahkan gunakan sort by highest ini, set by highest ini untuk mengurutkan dari citasi tertinggi gitu. Tapi kalau referensi atau keyword yang Bapak Ibu cari itu sangat spesifik, mungkin bisa saja dia masih citasinya masih baru, masih 2, 3 kayak gitu. Nanti silahkan lihat jurnalnya. Kalau jurnalnya terindeks di Q1, boleh diambil Bapak Ibu, bisa diambil begitu nggak ya? Nanti jangan lupa juga sesuaikan lagi kebutuhannya Bapak Ibu. Begitu Ibu, Ya, Ibu terima kasih ya. Mbak. Iya, terima kasih. Sam- Sama-sama Ibu. Baik. Kalau yang lain, Bapak Ibu yang lain, apakah ada kendala juga dalam pencarian di Scopus? Apakah kendalanya karena tidak punya Scopus? Tidak punya akun Scopus? Betul Mbak, kendalanya tidak punya akun Betul, itu dah Scopus. betul. Betul ya, betul Iya, nggih? betul Betul. Mbak. Iya, ya biasanya itu yang menjadi hambatan gitu Mbak. Ini saya nggak punya akun Scopus, gimana dong? Kayaknya terbatas gitu Bapak Ibu. Tenang saja Bapak Ibu. Kalau ini ada kendala di apa namanya akun Scopus, Bapak Ibu, kita ada cara lain. Kita gunakan cara lain, Bapak Ibu. Masih ada cara menuju Roma, istilahnya ya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan yang namanya Sign Direct. Sign Direct kayak gini. Nah, Sign Direct ini. Sign Direct ini platform yang satu naungan dengan Elsevier gitu. Jadi ada di Elsevier itu ada Scopus, ada Sign Direct, begitu di bawahnya ada jurnal-jurnal gitu nggih. Nah, ini Sign Direct. Bapak Ibu bisa mencari referensi-referensi yang mana jurnal-jurnalnya itu juga ada di Scopus dan itu terindeks Q1 dan Q2. Jadi tenang saja Bapak Ibu. Gitu. Kemudian ketika Bapak Ibu menggunakan SendDirect ini bisa yang gratisan. Pakai akun yang apa namanya? Akun pribadi Bapak Ibu itu juga boleh. Nanti silahkan login saja. Gitu nggih, login atau register begitu menggunakan akun. Gimana Bapak? Oke, nanti silakan masuk menggunakan emailnya Bapak Ibu gitu ya, atau email kampus juga boleh. Karena tadi saya sudah menggunakan akun saya yang dari kampus, biasanya langsung terhubung, langsung terbuka gitu. Nanti silakan register boleh, atau mungkin langsung login menggunakan email pribadi itu juga boleh gitu ya. Setelahnya Bapak Ibu silahkan mencari referensi-referensi itu di sini. Gitu. Contohnya kita search lagi digital marketing, mobile marketing, marketing performance. Coba kita cari. Mbak Bibi mungkin bisa ada tutorial secara tertulis Scopus untuk pencarian di Scopus ya. Oke, baik nanti coba kita siapkan Bapak. Kalau ada nggak kita carikan dulu. Kalau ada nanti kita sharekan. Gitu. Oke. Nah, di sini di marketing performance, Bapak Ibu masukkan keywordnya. Kalau di sini tidak harus atau tidak perlu menggunakan tanda kutip depan belakang, gitu. Setelahnya, Bapak Ibu bisa klik pada Advanced Search. Atau mau search dulu juga nggak apa-apa, gitu ya. Kita search dulu aja. Kita search. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 150 result. Kalau misalkan marketing performance ini masih dianggap terlalu luas, Bapak Ibu nanti bisa mengurutkan atau menambahkan spesifik keyword itu di bagian advanced search. Kita klik dulu advanced search-nya. Kemudian show all field ini, gitu oke. Masukkan spesifik keywordnya. Spesifik keywordnya apa? Mobile marketing atau marketing performance yang mau ditingkatkan apa, gitu nggih. Misalkan soal marketingnya gitu, misalkan marketing strateginya. Oke, misalkan ya ini misalkan di berhubungan ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu silahkan klik search. Gitu. Jadi nanti ada turunan keywordnya. Kita klik, ada satu result. Terlalu sempit ya Bapak Ibu ya.
Oke, kita kembali ke 150 tadi, marketing performance gitu. Oke, setelahnya Bapak Ibu jangan lupa kita filter juga. Filternya ada di bagian tahun. Tahun 2025, 2024, 2023, sampai 2021. Setelah itu masuk ke bagian artikel type. Jangan lupa dipilih. Kita pilihnya research article. Lalu turun ke bawah, pastikan akses type-nya Bapak Ibu pilih open access. Gitu, biar ada PDF-nya Bapak Ibu. Kalau untuk publication title, subject area itu lewati dulu aja. Kalau Bapak Ibu ingin lebih spesifik ke mungkin subjek areanya saya harus ke Business Management Accounting, boleh baru dipilih gitu ya. Nah, selanjutnya nanti langsung otomatis dia terfilter sendiri dari 150 hasilnya 4 gitu. Nah, nantinya Bapak Ibu kalau misalkan mau mencek abstrak itu tidak bisa show all abstrak kayak semuanya tadi di Scopus. Memang harus satu per satu begitu. Gitu. Kalau memunculkan highlight kuning, di sini kan nggak ada highlight kuning nih. Gitu nggak? Highlight kuning ini Bapak Ibu bisa dapatkan dengan Ctrl F. Di keyboardnya Ctrl F, masukkan kata kuncinya yang mau Bapak Ibu tak masukkan atau cari gitu ya. Marketing gitu kan. Atau market gitu. Nah, dia otomatis akan eh, memunculkan highlight kuningnya gitu. Sedikit manual gitu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan referensi ini, karena cukup 4, silahkan bisa di-download semua. Nggak usah pilih klik satu-satu, kalau terlalu sedikit ya, langsung pilih semua aja, klik. Gitu. Nanti download 4 artikel, Bapak Ibu. Nah, di sini dia akan menuliskan, menyampaikan bahwa eh, apa namanya, artikel-artikel yang Bapak Ibu pilih itu nanti akan dimasukkan dalam bentuk zip atau folder. Berbeda dengan yang di Scopus tadi ya. Kalau Scopus kan dia satu persatu referensi terdownload begitu. Kalau di SendDirect ini dia Bapak Ibu pilih dia otomatis membuat folder gitu. Nah, setelahnya ini saya coba pindahkan dulu. Di sini. Ketika Bapak Ibu sudah memilih gitu nggih, nanti kita ke bagian show in folder Bapak Ibu. Kita buka resletingnya. Nah, ini kan ada resletingnya, resleting foldernya ini ya, karena terkunci tadi gitu nggih. Kita buka dulu dengan cara klik kanan, kita ekstrak all. Kemudian ekstrak aja langsung. Oke, baru bisa dibuka. Nanti Bapak Ibu silahkan eh, artikel-artikel yang sudah didapatkan, baik di Scopus maupun dari SendDirect, Bapak Ibu bisa pindahkan atau buat dalam satu folder sendiri. Khusus, jangan disimpan di lokal C, jangan disimpan di download atau dokumen. Masukkan di lokal D, E, atau F, atau mungkin Google Drive-nya Bapak Ibu yang terhubung dengan laptopnya gitu. Jadi biar aman Bapak Ibu. Kalau di lokal C takutnya laptopnya Bapak Ibu diinstalkan dokumennya hilang gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, dari sini dulu Bapak Ibu, untuk pencarian desain direct ada kesulitan atau tidak? Berarti lebih banyak di scopus.com ya, Mbak ya? Ya, memang ada Ketik- banyak di Scopus gitu, Bapak. Nah, terus ini saya ada kelewatan. Jadi kalau lewat SendDirect, Bapak Ibu kalau mau mengecek dia itu artikelnya terindeks di Scopus Q1 atau Q2, Bapak Ibu perlu memang mengunjungi ke Scopusnya langsung. Atau ini diklik aja, Digital Chinese Medicine ini. Kita klik, ya. Atau mau di copy juga boleh. Digital Medicine ini kita copy. Kita ke Scopus, ke bagian sources, gitu nggih, untuk mengecek dia itu key berapa, Scopus key berapa. Ke sources, kemudian enter title, pastekan di sini Digital Chinese Medicine. Tunggu sampai ada warna birunya. Artinya di sini menunjukkan bahwa jurnal itu terindeks di Scopus. Ada di daftar Scopus gitu. Kita klik. Nah, di sini 54 Bapak Ibu. 54 berarti Ki berapa? Ki berapa Bapak Ibu tadi? 54 adalah Ki 2 kalau tidak salah ya, Ki 2 tadi yang saya sampaikan. Gitu.
Kenapa tidak disimpan di Mendeley saja yang sudah diunduh? Menarik pertanyaannya Pak Dani. Untuk sekarang Bapak Ibu, hari ini gitu ya, di ini pertemuan kedua memang saya tutorkan untuk mendownload dulu referensinya. Memasukkan dulu ke folder laptopnya Bapak Ibu. Untuk memasukkan ke Mendeley gitu nggak, itu nanti saja gitu. Cari dulu referensinya aja. Cari dulu referensinya sebanyak-banyaknya, baru ke Mendeley itu nanti sekali klik saja. Gitu nggak? Jadi nggak usah berulang-ulang gitu. Jadi hari ini Bapak Ibu mungkin fokusnya di Mendeley, fokusnya pencarian referensi dulu. Artikel-artikelnya diunduh dulu gitu nggak. Mungkin kalau kata Pak Dani, biasanya mungkin Pak Dani menggunakan yang export to Mendeley langsung, disimpan ke Mendeley gitu kan. Nah, itu boleh juga dilakukan gitu nggak. Tapi filenya kan harus diunduh atau dibuka secara online. Berbeda dengan yang sudah kita download tadi. Kita bisa baca itu secara offline. Gitu. Itu kan memudahkan kita ketika tidak ada jaringan dan sebagainya. Saat ini silahkan perbanyak dulu pencarian referensi. Gitu. Untuk memindahkan ke Mendeley itu nanti dulu saja. Kita, kalau sudah terlihat banyak nih referensi kita, baru kita siapkan untuk masuk ke Mendeley. Begitu nggak Pak Dani ya? Oke. Siap, mantap sekali, keren. Oke, dari untuk pencarian Sandirect ini memang kalau keywordnya mungkin marketing performance terlalu spesifik. Kita mungkin bisa ganti dengan digital marketing mungkin ya. Nah, digital marketing saja itu sudah 87.000. Ya, gitu nggak? Jadi jangan Bapak Ibu terpaku, wah kayaknya kalau di Sandirect terlalu sedikit deh referensi, harus di Scopus gitu nggak? Itu karena mungkin karena keywordnya emang bukan yang umum gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau misalkan menemukan kendala nih ternyata dalam pencarian referensi baik di Scopus maupun di Sandirect itu kok Mbak saya kok nggak ketemu ya artikelnya ya, kok nggak ada gitu ya. Itu bisa saja karena eh, itu bisa saja kita ganti. Jadi keyword itu bisa kita ganti dengan sinonimnya gitu ya. Digital marketing mungkin ada sinonim lain gitu. Kali kata-kata dalam bahasa Inggris yang lain gitu. Itu bisa gunakan itu. Itu biasanya rata-rata ada mungkin Bapak Ibu yang melakukan penelitian yang berbasis dengan pondok gitu kan. Dalam bahasa Inggris mungkin boarding school, ada lagi yang dengan bahasa yang lain gitu kan. Kadang berbeda, berbeda apa namanya? Kata kuncinya itu juga mempengaruhi begitu. Jadi silakan gunakan sinonimnya gitu atau kata lain dari itu boleh Bapak Ibu. Gitu. Tidak terbatas pada salah satu. Oke, Mendeley-nya pakai yang set atau desktop baik ya Mbak. Wah ini menarik nih. Pembahasan Mendeley ini besok saja Bapak. Kita siapkan besok. Nanti akan dibantu oleh Mas Hafid untuk di pertemuan ketiga gitu. Kita fokusnya dulu adalah di Mendeley, sorry, di referensi dulu saja gitu. Untuk Mendeley dan sebagainya itu nanti, gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah Ibu Sulistiowati. Apakah kita harus mencari jurnal yang paling banyak citasinya, walaupun belum ada citasi, tapi Q1 itu bisa diambil walaupun masih nol, kalau itu perlu kita boleh nggak ambil? Boleh, Ibu. Nah, boleh sekali. Yang penting adalah dia terindeks di, mungkin yang paling bagus adalah Q1 dan Q2, gitu nggih. Gitu. Itu kita bisa ambil gitu. Jadi tidak terpaku pada harus citasinya yang tertinggi gitu nggih. Harus citasinya tertinggi baru yang kita ambil itu enggak gitu. Yang lainnya enggak usah itu enggak gitu. Boleh silahkan diambil. Walaupun citasinya masih 0, masih 1, masih 2, kalau itu masih relevan dan masih oke, apa namanya artikelnya oke, bagus, relevan kita ambil. Begitu nggih? Gitu. Itu hanya membantu. Jadi sort by set by highest. Highest itu untuk membantu Bapak Ibu gitu. Untuk membantu biar Bapak Ibu tidak tidak semua source itu harus dibuka satu persatu gitu. Begitu Bapak Ibu. Terus boleh nggak Mbak Q3, Q4 gitu. Bisa kita ambil, tapi lihat dulu apa namanya papernya gitu ya. Papernya bagus atau enggak. Tapi kalau kami sarankan, kita tekankan Pak Jo selalu menekankan bahwa ambil dulu yang dari Q1 dan Q2. Karena itu masih banyak artikelnya, masih ribuan artikelnya. Ambil itu dulu. Tapi kalau sudah mentok gitu ya, ternyata itu referensinya terbatas misalkan masih baru gitu dan sebagainya, boleh kita ambil dari Q3 atau Q4 gitu. Monggo, boleh saja gitu. Begitu Ibu. Mantap Ibu. Kalau pengen dapat akses ke Scopus gimana ya Mbak? Saya sudah tidak di kuliahan. Nah, menarik.
Kalau Bapak mungkin mengajar di instansi atau di kampus, boleh ditanyakan di pihak digital library-nya berlangganan Scopus atau tidak gitu. Atau mungkin Bapak punya kolega, teman, saudara yang di kampus-kampus mungkin kayak UGM atau UMS atau sebagainya begitu ya. Mungkin bisa ditanyakan, apakah eh, kampusnya itu berlangganan, boleh nggak pinjam akunnya, tapi emang harus dijaga kerahasiaannya ya, jangan sampai disebarluaskan gitu. Terus juga mungkin kalau saya melihat sih, saya pernah beberapa kali melihat itu di e-commerce juga ada yang menjual, kayak menyewakan akun gitu. Kalau Bapak Ibu merasa, oh ini penjualnya trusted, amanah gitu ya, boleh dipakai. Mungkin coba uji coba 1 bulan dulu. Kalau dirasa aman, boleh dilanjutkan gitu. Karena saya melihat ada gitu. Nggih. Kalau memang kita sangat terbantunya melalui Scopus dan kita mentok, monggo bisa dipakai itu. Kalau ada cara yang lain, bisa gunakan yang lain dulu. Begitu ya, gitu Bapak Ibu. Kalau pengen apa nih, Mbak, biasanya rata-rata ada berapa yang kita perlukan untuk satu jurnal? Ah, ini menarik, Ibu. Ibu Arista Amanda. Kita kalau bicara itu artikel aja ya. Kalau jurnal itu nanti di dalamnya isinya artikel, banyak-banyak artikel. Jadi satu jurnal isinya satu kelas gitu atau satu kalau jurnal itu mungkin bisa kita sebut sebagai satu jurusan, itu isinya nanti banyak artikel, banyak paper. Nah, kita sebutnya artikel saja, gitu nggih. Jadi nanti kalau artikel, Ibu membuat artikel itu Ibu bisa mungkin gunakan minimal adalah 30 referensi. Tapi kita lihat juga dari keyword yang Ibu gunakan. Jadi kalau ada 5 keyword nih, 5 keyword, berarti satu keywordnya minimal referensi yang Ibu dapatkan adalah 10 sampai 15 gitu. Jadi kalau Ibu membuat 5 keyword berarti sekitar 50 referensi gitu ya. Gitu. Di papernya usahakan eh, setelah disortir gitu ya usahakan jangan sampai di bawah 30 artikel gitu. Oke, Ibu. Oke. Nah, Pak Surhayanto ya ini Pak. Untuk terkait metadata dan sebagainya kita hari ketiga saja gitu nggih. Ketiga gitu kita bahas soal metadata. Itu boleh ditranslate. Nanti ada kalau misalkan tidak harus mentranslate secara dokumen utuh. Nanti ada caranya gitu. Sekarang fokus dulu aja di pencarian referensi. Ini menarik juga, saya juga kelupaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ternyata agak kesulitan dalam melihat atau membaca abstraknya gitu nggih, karena ini berbahasa Inggris, Bapak Ibu bisa merubah ini dalam bahasa Indonesia. Laman ini bisa dirubah dalam bahasa Indonesia dengan cara klik kanan. Klik kanan, tidak perlu diblok salah satu gitu nggih, nggak usah diblok gitu. Cukup klik kanan aja di bagian kosong. Klik kanan kosongan ini, kemudian translate to Indonesia, Bapak Ibu. Oke, translate to Indonesia, pilih Indonesian pastinya. Kalau di sini belum ada kata Indonesia, Bapak Ibu silahkan klik titik tiganya. Kemudian choose another language, lalu pilih Indonesia. Boleh Arabic kalau mau. Saya contohnya Arabic gitu ya. Dia akan berubah jadi Arabic, Bapak Ibu. Coba kita tunggu. Oke, ini mau nggak baca nih? Agak lama ini laptop saya nih. Ya, kita tunggu, nggak berubah nggak jadi Arabik. Kalau misalkan bahasa Indonesia aja lah yang gampang ya, Bapak Ibu ya. Kita keyboardnya Bapak Ibu kita klik I, kemudian turun ke bawah sedikit, pilih Indonesian, kemudian translate. Jadi satu laman, semua laman nantinya Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia. Jadi memudahkan Bapak Ibu ketika ingin membaca abstraknya, judulnya, begitu dalam bahasa Indonesia. Dan kalau saya sendiri pun juga kalau dalam bahasa Inggris agak lama ini, apa ini maksudnya gitu kan? Silahkan dirubah dalam bahasa Indonesia saja. Bahasa Inggrisnya dirubah dengan klik kanan translate to Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Nggak perlu diblok ya. Cukup klik pada bagian putih, kemudian klik kanan, lalu translate to Indonesia Bapak Ibu. Oke ya. Oke, kalau gunakan PubMed, monggo, silahkan Ibu. Mau menggunakan PubMed, mau menggunakan selain Scopus gitu ya, silahkan. Boleh, untuk mencari referensi itu boleh. Nanti pastikan jurnalnya itu juga sudah terindeks kuartil Q1, Q2 gitu.
gitu. Atau dari WUS juga monggo boleh dari situ ya. Itu ini saya mencontohkan dari Scopus dulu, dari Sendirect begitu. Kalau yang lainnya boleh Ibu bisa lakukan gitu. Begitu. Mbak keyword saya terbatas dan belum sampai 30 referensi ya maksudnya ya. Nanti ada tips triksnya nggak? Nah, kalau keywordnya Ibu belum membuat sampai mungkin 4 gitu ya. Keywordnya nggak harus dibuat 30 ya Ibu ya. Keywordnya mungkin 4 atau 5 gitu. Kemudian referensinya itu dikumpulkan dulu aja. Sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nih, mungkin keyword pertama. Keyword pertama hasilnya sekitar 100 gitu. Maka ya itu keyword itu referensinya kita dukung dulu. Dari yang tadi cuma 10 bisa kita tambahin jadi 20. Kalau keyword keduanya ternyata hasilnya cuma 3 dan sebagainya. Jadi kita tetap dukung dengan referensi-referensi yang lain. Gitu, Ibu. Sama yang kedua tadi triknya adalah gunakan sinonimnya, kata kunci lain gitu yang pengertiannya itu sama dengan apa yang Ibu inginkan gitu yang dimaksudkan atau yang buat umumnya dulu jadi kayak ada payungnya di atasnya dari keyword yang ingin Ibu tambahkan itu payung umumnya dulu itu bicara apa kayak gitu Ibu. Oke, nanti sambil jalan. Jadi pencarian referensi itu nanti akan pasti Ibu tambahkan ketika sudah membuat paper juga. Oh, ternyata paper saya ini masih kurang referensinya. Cari lagi di Scopus gitu. Penting ya, silahkan bisa mulai latihan untuk mencari di Scopus atau di Sendirect. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata nih dari Scopus, Sendirect, mungkin saya kayaknya tuh kekurangan banget Mbak dari Sendirect tuh masih sedikit begitu. Bapak Ibu juga bisa gunakan yang namanya Google Scholar. Ini saya mau sombong sedikit. Agak di-spill sama Mas Hafid tadi ya. Di Google Scholar, Bapak Ibu, pastinya Bapak Ibu sudah ke Google Scholar ya. Ke Google Scholar, Bapak Ibu, silahkan klik di situ. Ya, pastinya Bapak Ibu sering mencari namanya Bapak Ibu di sana. Bapak Ibu bisa mencari juga keyword dalam bahasa Inggris ya, tentunya ya. Misalkan digital marketing lagi gitu, oke. Nah, apakah Bapak Ibu apakah sama seperti saya? Nah, kok ini kok enak semua nih. Coba yang lain dulu. Marketing trends coba. Oke, udah nggak nih? Nggak ada sih. Boleh, kita coba keyword. Ya, ada nih. Apakah ada yang berbeda dari Google Scholar saya dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu Google Scholar-nya sama nggak kayak saya? Enggak sama, Mbak. Itu kok ada Q1-nya ya? Punya Ibu ada nggak? Sama. Enggak punya, enggak, Nggak Mbak. punya. Punya Ibu yang lain ada nggak? Punya saya ada. Oh, ada. Udah saya Wah, kasih itunya. Sudah saya mantap install Ibu. itunya. Ya, jangan dikasih tahu dulu ya, Bu ya. Ya, soalnya saya ikut yang apa itu pernah ikut di sini Oke, juga kan di awal. siap, baik ya. Ini Bu, Bapak Ibu, nanti ini bisa kita tampilkan gitu ya. Google Scholar ini bisa kita tambahkan ekstensi juga. Jadi kalau referensi ini, apalagi kalau untuk mahasiswa ya, Bapak Ibu kalau misalnya mengarahkan mahasiswa, cari itu artikel di Google Scholar gitu kan, yang Scopus itu kita bisa sombongkan dengan ini gitu. Dengan cara apa? Kita tambahkan extension yang namanya e-excitation, Bapak Ibu. E-excitation. Itu, saya coba hapus dulu e-excitation-nya saya untuk kita ulang gitu. Ya, kita refresh dulu. Tampilannya pasti akan sama dengan yang sebelumnya, yang standar, yang biasa. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan ekstensi yang namanya e-excitation. Nah, ini tulis saja e-excitation. Ya, nah ini. Pilihnya adalah yang tulisannya dari Chrome Web Store, e-excitation journal ranking. Nanti klik aja, gitu. Terus add to Chrome, seperti ini menambahkan extension yang ada di Scopus tadi, lalu add extension, gitu ya. Gitu. Nah, kalau sudah terpasang kayak gini, silahkan Bapak Ibu kembali di Google Scholar, lalu nanti otomatis akan muncul. Dia akan muncul kuartilnya.
Ada Q1, ada NA gitu ya. Ada Q1, Q2 dan sebagainya. Kita akan tahu nih Maaf referensi. Mbak, bisa diulang lagi Mbak. Boleh sekali, Bu. Saya coba nih. Jadi, Ibu, Bapak Ibu, Mbak, jangan dibesarin, Mbak. Itu biar kelihatan samping kirinya. oke, siap. Kita coba ketikkan di sini. Nah, coba ketikkan di sini sebentar ya. Excitation. Nah, silakan Google Chrome ya. Kemudian excitation. Nah, setelah itu di enter. Oke, perkecil dulu. Nantinya yang dicari itu yang ini. Nih. Chrome Web Store excitation. Bapak ada transfer bisa? Gimana, Bapak? Belum. 109 ya Pak? Mana? 100? 21. Nah, oke, mungkin kepencet ya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu excitation kita klik. Ya, excitation kita klik. Nanti di sini ada muncul warna biru-biru. Kalau ini udah ada tulisan remove from Chrome, kita remove dulu aja. Nah, di sini akan muncul add to Chrome atau tambahkan ke Chrome. Nanti klik aja. Kemudian add extension, langsung aja kita klik. Ya, gitu. Nah, di sini tertulis bahwa excitation itu sudah berhasil terdownload. Gitu. Kemudian baru silahkan Bapak Ibu refresh. Kita nggak refresh. Nanti otomatis judul paper di bawahnya ada tulisan Q1. Sebelah kirinya nama penulisnya. Kita nggak. Jadi kalau di sini ada nama artikelnya, ada kuartilnya, ada nama penulisnya, nama jurnalnya, tahunnya. Gitu. Ini negaranya, Bapak Ibu. Dia dari negara mana? Gitu biasanya, oke? Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti silahkan difilter lagi, ya, difilter. Jadi jangan hanya terfokus pada excitation saja, tapi jangan lupa untuk difilter tahunnya, silahkan custom range. Dari tahun 2021 sampai 2025 nanti di search. Nah, oke, itu aja sih biasanya ya. Setelah itu Bapak Ibu, nah otomatis nih. Kalau NA itu biasanya belum terindeks atau jurnalnya sudah discontinue. Begitu. Untuk memastikan Bapak Ibu, ini beneran nggak nih dia mensitasinya dari paper atau dari jurnal yang Scopus bukan nih, gitu nggak? Kita bisa kopikan saja nama jurnalnya. Kalau kepotong kayak gini, Bapak Ibu klik pada bagian site, tanda kutip. Kita klik, kemudian kita copy nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya ya. Jadi ini nama penulisnya, nama jurnalnya, kemudian ini adalah, nama artikelnya, kemudian ini adalah nama jurnalnya. Kita blok, kita copy, pastikan kita kembali ke hulu, itu adalah di bagian Scopus, ke bagian sources, untuk mengecek apakah jurnal itu beneran terindeks atau enggak. Gitu. Kita klik. Ya, tunggu dulu. Kalau di sini punya Bapak Ibu, subject area ganti aja jadi title. Title nama jurnal kita pastekan dulu. Psikologi and marketing, tunggu sampai ada biru-biru di sini muncul daftarnya. Berarti itu tandanya jurnal itu ada di Scopus. Nah, untuk mengecek di sini Bapak Ibu. Nama jurnalnya adalah Psikologi and Marketing, highest persentilnya adalah di 96%. Berarti sesuai dengan yang ada di Google Scholar. Ya, dia nggak bohongan nih, gitu ya. Karena dia memang mengambilnya men-cite-nya dari SJR atau dari Simago Journal Ranking, begitu. Bapak Ibu. Jadi pastikan untuk mendapatkan referensi ini, kita tidak bisa langsung ambil, tapi harus meng-cross-check dulu. Jurnalnya beneran ada di Scopus dengan Q1, Q2 atau enggak. Kayak gitu ya. Baru bisa kita ambil referensinya. Untuk lebih aman, Bapak Ibu. Begitu. Dari sini, apakah Bapak Ibu ada kesulitan atau ada hal yang ingin ditanyakan? Apakah, sekarang saya bertanya, apakah mencari referensi masih menjadi hambatan Bapak Ibu setelah ini?
Apakah masih menjadi hambatan atau masih ada kendala untuk pencarian referensi? Belum. Belum? Maksudnya belum ada kesulitan Masih, lagi. Mbak. Oh, belum. Oke. Masih, Ibu Novita masih kendalanya di mana? Iya, karena telat masuk, makanya untuk install yang tadi masih bingung. Oke, install yang mana Ibu? Yang mau dicoba ulang? Iya, yang tadi, Excitation yang kayaknya, baru Mbak. saja, iya, Citizen. Oke, Excitation. Kita coba lagi Iya, ya, Ibu ya. Saya coba pelan-pelan, ya. Oke, kita ke Google saja, gitu ya, ke Google. Ibu tuliskan yang namanya e-excitation. Coba diketikkan dulu. Atau saya kirimkan websitenya, link websitenya ya. Saya kirimkan link websitenya. Oke, di Zoom ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan langsung diklik. Namanya adalah e-excitation. Citation. Kayak gitu. Sip, sudah saya kirim linknya nanti. Nah, setelah sudah muncul di Chrome Web Store ini, e-excitation itu silahkan add to Chrome. Di pojok kanan itu ada warna biru di situ. Silahkan add to Chrome. Oke, tambahkan ke Chrome. Kalau dalam bahasa kalau Google-nya Bapak Ibu bahasa Indonesia silahkan tambahkan ke Chrome. Gitu. Setelah itu nanti otomatis terpasang. Ada tulisan di pojok kanan atasnya, itu terpasang bahwa e-excitation sudah berhasil terpasang. Maka silakan Bapak Ibu beralih ke Google Scholar. Gitu, masuk ke Google Scholar, Bapak Ibu tambahkan atau tuliskan, ketikkan keywordnya yang mau dicari referensinya apa. Soal digital marketing mungkin. Digital marketing atau yang lain deh biar nggak bosen ya. Misalkan yang lain. Ada Bapak Ibu yang mau ngasih usulan keyword? Machine learning. Mesin learning. Mesin learning. Begini ya. Machine gini ya. Machine Ya. learning. Oke, coba approach-nya kita hapus saja. Oke, machine learning. Nah, muncul itu 5.790 wah, result. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau sudah menambahkan e-excitation di Google Scholar-nya Bapak Ibu, itu akan berbeda dari sebelumnya. Pasti ada warna hijaunya, kuningnya, gitu nggih. Kalau Q1 itu biasanya warna hijau. Kalau dia abu-abu kayak gini, itu berarti tidak terindeks. Atau sudah discontinue jurnalnya. Itu biasanya ada dua opsi. Dia tidak terindeks di Scopus, atau dia memang jurnal itu sudah discontinue dari Scopus. Gitu, sudah tidak ada nilainya, tidak ada apa sudah nilainya nggak ada kayak gitu. Begitu Bapak Ibu. Begitu Ibu, apakah ada kendala terkait e-excitation Ibu Novita? oke Mbak, lagi dicoba. Oke, sip. Ibu dicoba, tapi jangan Iya, lupa nanti Mbak Isa. sebentar Ibu, nanti langsung juga difilter ya untuk tahunnya. Pastikan tahunnya adalah 5 tahun terakhir. Kalau memang ternyata penelitiannya Bapak Ibu adalah penelitian memang yang masih apa namanya ya, masih jarang gitu ya orang melakukan, itu boleh dikembangkan sayapnya menjadi 10 tahun terakhir itu boleh. Gitu. Oh, gitu. Karena itu Gitu juga ya. masuk dalam gap. Jadi gapnya Ya. Ibu kan nanti literatur itu masih terbatas untuk membahas itu karena mungkin masih Hmm. belum banyak yang mengetahui dan sebagainya. Begitu. Ya, izin bertanya, Mbak. Boleh sekali Ibu Rita. Ya, mohon maaf saya tidak membuka Nyaman kamera. aja Ibu. Eh, jadi kalau yang di Google Scholar ini, kalau kita sudah mendapatkan artikel yang kita maksud, Mhm. eh, bagaimana cara mendownload semua? Apa sama dengan seperti di Scopus? Oke. Bisa di-download secara serentak Nah, bersamaan. siap Ibu. Kalau di Google Scholar memang kendalanya nggak bisa langsung di-download serentak. Jadi satu persatu. Hmm, Saya belum menemukan ya, sih, belum menemukan ekstensi itu. Kalau udah ketemu saya akan kasih tahu. ya. Jadi kalau saat ini Baik. memang baru satu persatu. Kalau ada PDF-nya, Oh, klik aja download satu persatu begitu Ibu.
Oh, Iya. baik. Saya pikir ada yang praktis Iya, seperti yang di belum. Scopus. Belum, berarti kalau udah saya ketemu ekstensinya, saya kasih tahu. Gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Sama-sama Dwi. Ibu Rita. Baik. Untuk selanjutnya, kalau di HP tidak Mbak mau muncul. tanya, Iya, Bapak lebih baiknya gunakan laptop nggih dalam mencari excitation-nya. Sebenarnya muncul sih kalau saya saya lihat pakai Google Chrome. Coba pakai Google atau Chrome gitu nggih. Kan nanti ada rekamannya pasti, Ibu. Kita akan kirimkan rekamannya, nanti silahkan dipantau dari link YouTube kami. Gitu nggih. Oke. Bagaimana Ibu Vitalis? Tadi kayaknya pertanyaan Ibu belum tak saya jawab ya. Bagaimana Ibu Vitalis? um, baik Mbak, terima kasih. Mbak, kalau untuk mencari, kan di dalam artikel itu kan sebaiknya kita juga mencari salah satu dasarnya peraturan-peraturan misalnya yang mendasari Iya. penelitian kita. Nah, itu bisa kita mencari dengan tadi Scopus atau Google Scholar atau apa tentang peraturan, itu yang pertama. Oh, oke, Yang oke. kedua, untuk mencari artikel yang jenisnya literatur review, itu Hmm. kata kuncinya gimana, Mbak? Oke, siap Ibu Apakah bisa Vitalis. gitu? Nggih. Siap, siap Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah soal peraturan ya. Peraturan mungkin kalau itu Ibu ingin mencari isi dari peraturannya memang langsung kepada website yang mengeluarkan peraturan dari kementerian atau DPR begitu. Sorry. Dari lembaga yang mengeluarkan peraturan tersebut. Jadi langsung ke laman websitenya, gitu nggih. Jadi kalau mungkin Ibu Vitalis ingin mencari artikel yang perbandingan antara undang-undangnya dengan keadaan nyatanya. Mungkin ada tuh paper-paper yang bahas itu. Nah, itu bisa kita dapatkan, gitu Ibu. Kemudian yang kedua adalah pencarian referensi yang Ibu menggunakan kayak systematic review begitu ya. Itu memang mungkin ada or terus kemudian not begitu ya. Nah, nanti itu bisa ditambahkan Ibu dengan cara mungkin pada bagian add search file-nya ini. Gitu. Atau mau advanced document search juga boleh. Add sama saja sebenarnya. Add search file itu nanti di sini ada tampilan N. Jadi Ibu nanti bisa nambahkan digital marketing, Ibu ingin menambahkan N gitu atau mau diganti or. Jadi kalau digital marketing nggak ada, itu bisa diganti dengan marketing performance atau yang lain. Atau ingin menambahkan lagi EndNote, jadi tidak mau terfokus pada apa gitu, tambahkan aja add search field-nya. Add search field-nya tambahkan ganti EndNote, begitu. Biasanya ada nggih, jadi ada menggunakan EndNote or and dan sebagainya. Atau mau tampilan yang standar yang biasanya Bapak Ibu gunakan adalah bagian Advanced Document Search. Nanti dia akan kembali kepada bagian query-nya. Biasanya kan kalau SLR menggunakan query-query ya, itu bisa digunakan entry query string-nya ini, masukkan aja. Mungkin Ibu berbantukan dengan yang lain gitu, alat AI dan sebagainya. Kopikan aja, pastekan, gitu nggih di situ. Atau menggunakan cara yang seperti ini, gitu ya, ada tulisan all, tanda kutip pastinya, keyword apa yang mau dicari, terus kemudian ditambahkan author name-nya, dan sebagainya. Itu hampir sama, Ibu. Jadi advanced search itu istilahnya basicnya. Kalau yang tadi yang saya tampilkan itu sudah dalam bentuk gampangnya gitu. Jadi kalau mau dirubah nih, coba ya. Ketika, sebentar, nggak usah difilter lagi. Kita back lagi. Tunggu ya, lagi di sini dulu ya. Nanti dia kok Mak tanya, lagi tahu wah. Ya. Kayak dia cari dia cepet kalian. Oke, baik. Nanti kalau misalkan Ibu, misalnya ini sudah melakukan filter ya, sudah melakukan filter melalui cara yang biasa, mau dirubah gitu ya, add search, itu bisa diganti add search field-nya, advanced search-nya, gitu bisa diganti gitu. Begitu Bapak Ibu. Ini agak lama di sininya. Ya, tunggu dulu. Agak loadingnya lama ini. Sambil menunggu, saya coba melihat. Oke. Oke, ini agak lama Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan mau ganti query-nya itu juga bisa di bagian sini ada. Nanti ada tabelnya. Itu ada contoh yang basic query-nya kayak gitu.
Itu bisa diganti. Gitu Ibu. Bagaimana Ibu Vitalis? Oke Mbak, Mbak, nanti coba saya coba dulu ya. Siap, siap. Monggo Ibu. Nanti kalau Tadi coba. memang boleh nanya lagi ya. Mbak Boleh, Dewi, boleh sekali. Ya, Ya Ibu. oke. Gimana izin Ibu Rita? izin bertanya Ya. sedikit lagi. Ini saya ada lihat di video rekaman videonya apa yang Pak Jo itu ya. Mhm. Uh, dalam mensort apa artikel ini dia dia ada yang literatur review, ada yang artikel gitu. Yang di sini ya, yang di Scopus ini ya. Tadi Mhm. di mana ya Mbak? Coba boleh Mbak tampilkan seperti itu. Oke, siap Ibu. Uh, Di bagian dokumen type. uh, Nah, nanti Ibu klik. Coba ya, kita clearkan dulu di sini. Bentar, ini agak lama ini ternyata. Nanti di bagian dokumen type, pastinya di filter ya, Bu ya. Di filter. Itu ada dokumen type. Itu nanti Ibu bisa memilih yang namanya artikel dan review. Itu sama. Kalau review kan biasanya dari paper-paper yang memang mereview paper orang lain lagi gitu kan. Nanti itu bisa kita pilih. Jadi yang dipilih adalah artikel dan review saja. Begitu. Betul. Baik. Itu di bagian dokumen type. Begitu. Iya, dokumenter. Kalau di Scholar gimana cara carinya Mbak yang Nah, review? kalau di Google Scholar itu memang di sini hanya pada bagian anytype ini gitu. Tadi saya tidak memilih, tapi kalau Ibu ingin memilih hanya pada Ah, bagian review artikel bisa kita klik review artikel ini. hmm, Gitu. Jadi otomatis akan terpilih. Nanti ada arah merahnya ini, merahnya ini tandanya ini akan menunjukkan bahwa ini yang sudah difilter gitu, Ibu. hmm. Baik, Begitu baik, Ibu terima Nita. kasih. Ya, terima kasih Mbak Biwi. Ye, sami-sami Bu. Dengan sign direct pun juga sama. Nanti Hmm, di bagian sini article type ada review gitu ya. hmm, Oke. Kemudian ada data artikel aja, data artikel. Oke, itu aja sih. Research artikel. Nah, ini terlewat. Tadi riset kita belum artikel filter dan itu. Ya, review research artikel ya. dan review. Ya, Hmm. desain direct juga sama itu. Oh iya, iya, Begitu. oke. Baik, Baik, Ibu. terima kasih. Ye, Ya. sami-sami, Bu, dengan senang hati. Baik. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Extension sudah oke, Mbak. Oke, siap. Sudah terpasang ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah aman nih. Sudah bisa langsung digas gitu. Bapak Ibu bagaimana? Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan apa begitu? Yang ditemukan, kesulitan kendala apa yang ditemukan? Diajarin juga tentang SLR nggak Mbak? Iya Ibu, mohon maaf kalau di sini belum begitu nggak. Nanti biasanya ada latihan lagi yang khusus untuk review artikel atau SLR bibliometrik. Kita ada webinar lain yang khusus gitu nggak. Kalau di sini langsung terfokus pada fokusnya pada langsung papernya gitu. Gitu Ibu. Kemudian tadi ada yang lewat pertanyaan dari Ibu Vitalis soal publish or perish ya. Publish or perish memang biasanya digunakan oleh Bapak Ibu yang fokusnya adalah penelitian-penelitian SLR. Nanti bisa di-download aja Harsing Publish or Perish. Kemudian, nah ini saya tampilkan sedikit ya. Gitu. Nantinya memang ada banyak pilihan. Bapak Ibu bisa memilih dari Crossref, Google Scholar, PubMed, Scopus, dan sebagainya. Kalau dari Scopus ini pun juga tidak tidak dia harus menambahkan APA. Artinya APA itu hanya bisa didapatkan ketika akun Scopusnya berlisensi. Begitu Ibu. Jadi kalau saya menyampaikan bahwa kalau Publish or Perish kan membantu, tapi nanti dia akan menyampaikan listnya, daftarnya, nama artikelnya, rankingnya, terus kemudian nama penulisnya dan sebagainya. Dan kita harus ke laman lain, masuk ke jurnal itu. Jadi agak agak double-double gitu ya. Lebih baiknya kita langsung fokus ke mungkin ke Google Scholar langsung gitu ya. Ke Scopusnya langsung, ke ScienDirect-nya langsung, website-nya langsung boleh. Nah, ScienDirect ini membantu saja memberikan list daftar biasanya. List daftar mungkin dari Scopus ada berapa gitu dia membuat tabel gitu. Tapi kalau mau langsung ke hulunya gitu ya untuk mencari dokumennya, referensinya, mendapatkan papernya langsung gitu ya, referensinya langsung
lebih baiknya langsung ke Scopus saja. Scopus atau langsung ke Google Scholar dengan tambahan Excitation, ke PubMed dan sebagainya. Gitu, Ibu. Monggo bisa eh, dimulai untuk mencari referensi. Begitu. Baik, Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada kesulitan atau ada yang ditanyakan? Atau kayaknya, wah saya bisa nih Mbak mencari referensi gitu. Gimana Bapak Ibu? Ada kesulitan buatan? Belum. Belum. Gitu. Baik. Apa mau dicoba langsung? Praktik ya Bapak Ibu ya? Tadi langsung Mbak Biwi, dipraktekkan. Siap. Bagaimana Ibu Novi? iya, ini saya udah buka Citizen, langsung kembali ke Google Scholar. Aha. Nah, untuk cari jurnalnya, tetapi itu tidak ada PDF-nya ya, Mbak? Boleh di share screen aja Ibu. Ya, biar kita saya melihat nih. Share screen aja. Oke, lalu saya punya muncul begini saja ya. Sebentar, ini baru loading saya. Oke, siap. Ya, ini masuk ke jurnalnya ya, Bu ya. Lanjut ya. Ke Google Scholar coba, Iya, Bu. Di back dulu aja. Kita bisa mulai dari Google Scholar. Di back dulu, nggih. Nah, sip. Oke. Yang mana, Ibu? Yang itu ya. iya. Yang Local Labor Marketing. Ibu mau pilih dokumen yang mana? Ini untuk Oke. latihan jadi sembarang saja, Mbak. Oke. Pertama, Ibu filter Oke, dulu. Jangan lupa. Tahun. oke. Rentan Tahun. khususnya. Rentan khususnya Di diklik. Yang di rentan kapan khusus, saja ya? jangan rentan khusus, harus 5 tahun terakhir. Oh, rentang khusus ini. Iya, Oke. betul. Ibu masukkan tahun 2021 sampai 2025. Oke. Sip. Telusuri. Iya. Sip. Kemudian artikel kajian itu diklik. Dari yang semua jenis, artikelnya diklik. Nah, mantap. Oke, muncul kan Bu PDF-nya? Oh, iya, sip. Ya, emang harus Saya coba difilter buka dulu. ya. Coba salah satu dibuka, yang mana? Iya. Oke. Nah, bagian mana Ibu yang diklik? Accept all cookies dulu aja. Sip. Accept all cookies. Itu Kalau di close ini, aja. Mbak. Di close, itu kan panduannya saja. Oh, iya. Hah? Oke, view Betul. PDF. Betul sekali. Oke, Nah, download yang Ibu. tadi, yang tadi yang untuk ganti bahasanya, klik di Ganti mana ba- ya? ganti bahasa itu sebelumnya Ibu. Jadi kalau sudah masuk di Scopus, sudah masuk PDF nggak bisa. Ibu ke tab sebelumnya aja, tab ini. Tab yang tengah-tengah, mental health itu. Oh, di Sebelah sini ya. kanannya. Sebelah yang ini Bu, tab atas sendiri, paling atas. Dekatnya excitation, kanan, kanan. Kanan, kanan. Yang nomor dua. Atas, sejajar dengan tulisan excitation itu. Kanannya lagi, Ini ya. kanan. Kanan Ibu. Ini ya. Mana? Coba diklik. Ya, klik. Nah, itu nanti klik kanan Ibu. Baru klik kanan. Sembarang aja di kotaan kosong. Nggak usah diblok. Oh, Kemudian translate to English kita klik. iya. Yes, choose another Ganti. language. Ya, betul. Yes, betul sekali. Inggrisnya diklik. Ibu keyboardnya ketik aja I atau kayak gitu juga boleh. Scrolling. Indonesian. Oke, sleep. Jangan di reset dulu. Nah, itu Ibu Oh, reset. Iya, Inggrisnya diklik, kemudian pilih Indonesia. Scrolling lagi. Yap, translate. Translate yang kanan. Deketnya reset. Deketnya reset itu. tertutup ini. Oh ya, digeser dulu, digeser.
Oke, coba lagi klik kanan. Halo? Iya, Ya, klik kanan coba Ibu. Kembali ke Google Chrome. Ibu ke Scopus ya? Maksudnya ke Zoom ya? oh tolong. Mana aja Ibu? Coba di share screen lagi. Oke. Ini Yes, lanjut translate guys. Mm-mm. Kemudian titik 3. titik tiga, choose another, Pilih Indonesia. Indonesia, Lalu translate. translate. Klik translate. Nah, sudah berbahasa Indonesia Oke, ya. Oke ya. siap, Sip, siap, siap. mantap. Mantap sekali Ibu Novi. Terima kasih Mbak Sama-sama Wiwi. Ibu, dengan senang hati. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang lain? Ada kendala? Pak Mas Ruri, bagaimana Pak Mas Oke, Ruri? Bibi, selamat Iya, malam. Oke, selamat malam Bapak. pertanyaan saya yang pertama Mhm, itu untuk mencari keterkaitan antara keyword dengan apa, dengan referensi yang kita cari itu seperti apa kita menilainya? Apakah semua keyword dan kemudian ketika kita mencari referensi yang sudah di highlight tadi mhm. itu apakah selalu ada keterkaitan? Apa juga kita harus apa ya, memahami dari konteks yang ada? Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi itu, ada translate ya. Ya, translate. Yang kita gunakan itu sebenarnya referensi bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya begitu. Kadang-kadang Oke, kan kadang-kadang kita itu aslinya itu bahasa Inggris. Kita ingin memahami kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kemudian ketika nanti kita masukkan di dalam paper kita, itu kita menggunakan yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Gitu dulu, Mbak Biwi, makasih. siap Bapak. Oh, oke, siap. Pertanyaan yang menarik nih Pak. Yang pertama tadi soal keyword ya, keterkaitan dengan referensi begitu ya. Bapak, untuk keyword itu referensinya bisa kita dapatkan dari mana saja. Jadi tadi highlight kuning itu membantu. Kalau keyword di abstrak itu ternyata highlight kuning itu banyak membahas soal keyword kita. Itu biasanya uh, hampir nyerempet-nyerempet dengan apa? Istilahnya masuk ke dalam topik kita gitu ya. Tapi kalau highlightnya masih sedikit, boleh deh dibaca singkat dari judul mungkin. Kalau masih bisa di apa ya dihubungkan, istilahnya mungkin ini kayaknya nggak hubung banget ya. Tapi kan nanti pasti di paper itu pasti ada pembahasan lain. Kita bisa ambil dulu. Kita matchingkan itu ketika digital writing. Jadi kalau referensi itu bisa kita ambil sebanyak-banyaknya dulu gitu nggih. Kok ini ternyata kayak agak kurang menyinggung atau misalnya kurang greget gitu ya. Bisa kita gregetkan, bisa kita serempet-serempetkan nanti. Itu di digital writing kita bisa matchingkan dari mungkin referensi yang apa namanya tidak atau jauh gitu ya dari bidang penelitian kita, tapi kok ini membahas digital marketing gitu ya, itu bisa kita hubungkan dengan penelitian kita gitu. Tapi kalau misalkan dirasa Bapak ini kayaknya nggak bisa nih, saya harus yang berkaitan atau bidang yang sama dengan punya saya. Bapak bisa gunakan yang namanya subject area ini itu nanti bisa digunakan gitu nggak kalau misalkan ternyata hasil referensinya terlalu banyak kemudian Bapak ingin saya mau lebih lebih fokusnya itu ya dengan bidang saya begitu nggak itu bisa pilih pada bagian subject area nanti difilter saja mau fokusnya di mana hanya di bisnis manajemen saja atau di bagian ekonomi dan sebagainya karena contohnya adalah digital marketing tadi ternyata digital marketing itu tidak hanya dibahas pada sisi ekonomi tidak hanya dibahas pada sisi bisnis, bisa dibahas dari sisi energi, dari engineering, dan nursing misalkan, kayak gitu. Nah, itu bisa saja kita baca di situ. Kita siapa tahu nih ada hal-hal yang ternyata tidak ditemukan dari paper lain, tapi malah ditemukan pada paper itu, begitu ya Bapak.
Kemudian yang kedua, dalam pencarian tadi ya, translate ya. Translate ini yang saya tadi jelaskan itu basis bukan merubah papernya. Jadi itu membantu Bapak ketika menggunakan laman. Jadi di Google Chrome, mau di pencarian Google Scholar maupun di SendDirect, di Scopus, Bapak bisa menggunakan yang namanya translate klik kanan to Indonesia. Nah, nanti ketika mendownload papernya, pasti itu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi dia tidak akan merubah paper itu, berubah jadi bahasa Indonesia gitu nggak? Nanti kalau misalkan dirasa Bapak ada kesulitan dalam pencarian, saya sudah ada kesulitan nih untuk dalam membaca bahasa Inggrisnya, ada caranya. Itu nggak harus dirubah secara total, itu nggak harus. Nanti dibantu di pertemuan ketiga mungkin ya, kita akan singgung itu dalam pencarian referensi. Dan sehingga em, apa namanya paper kita itu ya memang tetap mengacunya pada artikel-artikel yang sudah berbahasa Inggris tadi gitu. Kita ambil, kita kutip kalimat-kalimatnya, kita sesuaikan. Itu nanti di digital writing. Ya gitu nggih Bapak Ibu ya. Jadi sekarang fokusnya Bapak Ibu fokusnya nyari dulu bahannya. Nyari istilahnya kalau kita membangun rumah itu nyari dulu semennya, batu batanya, nyari alat-alatnya apa yang bagus begitu ya, bahan bakunya yang bagus gitu. Kita beli dari, kita ambil dari Scopus, dari SendDirect, dari sebagainya, untuk membangun rumah yang apik, membangun artikel atau membuat artikel yang bagus, itu kita cari bahan-bahannya yang bagus juga, gitu. Ambil dari Scopus, Q1, Q2, dari SendDirect, dari Google Scholar, gitu, nggih. Begitu Pak Mas Ruri. Bagaimana Pak Mas Ruri? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama Pak Mas Rudi. Baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan pusing untuk mencari referensi karena banyak cara. Banyak cara menuju Roma, banyak cara menuju Q1 Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu, semoga dengan pencarian ini juga Bapak Ibu termotivasi untuk, wah, paper saya ini bisa layak gitu. Bisa layak masuk di Scopus. Kenapa Bapak Ibu? Karena di Scopus itu bisa saja judulnya itu nyentrik gitu ya. Judulnya nyeleneh tapi masuk di Scopus itu ada Bapak Ibu gitu. Jadi jangan bisa nggak ya Mbak paper saya ini masuk, bisa nggak ya, kayaknya nggak mungkin dan sebagainya. Jangan pernah itu. Jangan pesimis dulu, optimis Bapak Ibu mulai dari sekarang. Mulai dari pencarian referensi, dari kemarin mulai dari pencarian judul, membuat judul, keyword sampai pencarian referensi sampai ke depannya. Begitu nggak? Harus optimis Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu? Oke. Apakah ada kesulitan atau Izin cukup? Bu, Boleh, izin Bapak. Bu. Boleh. Maaf tadi baru selesai bimbingan tadi sama Bu dosen, jadi gak terlalu nyimak dari awal tadi. Ya, Bapak. Eh, Kemarin sebenarnya pertanyaan ini sudah saya tanyakan di pertemuan pertama, Mas Mhm. Hafiz ya kalau nggak salah kemarin ya. Ya, betul, betul. Kemudian pertanyaan ini katanya ini sebenarnya pembahasan di materi kedua. Nah, saya nggak tahu apakah tadi udah dibahas sebelumnya, tapi karena terkait dengan referensi yang bisa di-download itu dalam bentuk PDF. Jadi pernah kemarin saya lakukan pencarian dengan Scopus yang sebelumnya saya lakukan, dapatlah judul sekitar 38. Namun di antara judulnya itu ada yang tidak bisa di open access, padahal sebelumnya sudah klik open access. Oke, menarik. Kemungkinan dia berbayar. Jadi saya juga melakukan mencoba berusaha melalui Skihub, Hmm, kok sama juga tidak bisa di-download. oke. Jadi mohon solusi, apakah kita ada lagi website yang lain yang bisa untuk membantu bisa mendapatkan artikel itu selain tidak harus berbayar atau bagaimana caranya? Oke, baik Terima Bapak. kasih. Siap, sama-sama Bapak. Ada cara Ya. ketiga, jadi kayak pihak ketiga Bapak. Yang namanya adalah nantinya Bapak bisa mengkopikan aja judulnya. Contohnya yang mana ya? Pilih salah satu aja ya. Dari sini aja dulu. Kita bisa mengkopikan judul beserta autornya di Google gitu. Tadi pakai Google Scholar pun juga bisa Bapak Ibu. Di Google kita kopikan aja nama penulis dan nama artikelnya gitu nggih. Kita copy. Oke, bentar. Kalau memang ternyata kok mentok nih dari Skyhub pun juga, aduh sudah nggak bisa itu ya. Pastekan dulu aja judul dan nama penulisnya. Pastekan. Nantinya Bapak Ibu bisa memilih yang dari laman ResearchGate. Biasanya Bapak Ibu penulis atau peneliti itu juga memasukkan papernya itu dalam ResearchGate gitu. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengakses melalui
eh, eh, mempublish papernya itu dalam closed access, biasanya juga ada di ResearchGate gitu. Nah itu ResearchGate ini juga bisa membantu Bapak Ibu. Nanti siapa tahu itu ada dia bisa mendownload papernya. Jadi ternyata di paper itu kok di mana di SkiHub tidak bisa, kita bisa download itu di lewat ResearchGate gitu. Nah, Izin Mbak, itu juga sudah saya tempuh jalur sudah. seperti itu Oke. melalui Google Scholar juga. Jadi sama sekali nggak bisa open access dia, Oke, hanya siap. terbaca di bagian abstraknya saja, seperti itu. Siap, Bapak. Nah, Jadi ibaratnya saya itu udah apa namanya melambaikan bendera putih sebenarnya. Kok oke. nggak bisa-bisa gitu. Siap, Bapak. Apakah hanya itu saja? Maksudnya gini, artikel itu memang harus diambil, Bapak. Kalau misalkan tidak, Bapak bisa mencari referensi lainnya saja. Jadi tidak hanya terfokus pada satu. Karena di Scopus kan banyak tuh referensinya. Ada di SandiRep pun juga ada kayak gitu. Ada di Google Scholar gitu. Jadi kalau memang itu ternyata sangat menghambat gitu kan, lewati aja, skip. Kita ganti dengan artikel yang lain gitu. Tapi kok ternyata referensi itu hanya itu tuh, hanya itu yang harus saya ambil gitu. Gunakan dari abstraknya aja. Biasanya dari abstrak dia akan menampilkan beberapa poin resume ya di situ di bawahnya. Boleh kita ambil dari situ. Tapi kalau dia bisa kita ganti gitu ya, kita ganti dengan artikel yang lain yang lebih bagus mungkin ya atau lebih uh, serupa begitu, bisa gunakan yang itu. Bisa atau mencari referensi yang lain. Jadi itu kita kalau terlalu lama terfokus pada gak bisa lewat Scopus, lewat SkiHub gitu ya. Udah skip aja, langsung ganti ke referensi yang lain. Ganti di Scopusnya, begitu Bapak. Oke, baik Mbak, terima kasih masukan Sama-sama. informasinya. Iya, Siap iya, Bapak, semoga terima sukses kasih. selalu Bapak, sama-sama. Amin ya. Ya. Ya, baik. Ini Pak Surharyanto. Bagaimana Pak Surharyanto? Eh, Gini Mbak, kalau saya sudah menentukan keyword, kemudian muncul referensi, tapi Ya, referensi itu citasinya masih nol Mbak, nggak atau apa-apa mungkin Bapak. sedikit. Ambil aja. Ambil aja. Apakah Ya, nanti pengaruh kepada mungkin bisa kualitas atau kisah itu nanti berapa? ceknya itu di sourcesnya. Ini nih, di jurnalnya. Jadi jurnalnya itu lihat dia kuartil berapa. Biasanya kan kalau baru ya Pak ya, tahun 2025 dia baru terbit kan belum tentu dia sudah tersitasi nggih. Jadi Ya, apa namanya, lihat dari kuartilnya. Dia masuk terindeks di Scopus berapa. Klik aja nama jurnalnya, kayak tadi kita klik. Kita klik di bagian search itu, kan ada nama jurnalnya tuh. Nah, ya, kita klik Pak. Bapak lagi mencari di Scopus? ya. Nah, share Cuman screen aja Pak, share screen biar langsung praktek nih. mana tadi? Di Zoom Pak, di Zoom, di Oh, Zoom. udah aku tutup dulu, saya tutup dulu Mbak. Oke, siap, di Zoom Pak. Sudah ditutup Mbak Scopusnya Mbak. Oh, sudah ditutup, Ya, ya. baik. Ya, nanti Tapi kalau tetap bisa masih buka. bisa dipakai ya Mbak. Mungkin kemungkinan masih baru, jadi mungkin citasinya masih sedikit ya Mbak ya. Iya, biasanya masih pada bisa saja belum tersitasi. Yang penting adalah lihat di jurnalnya. Kalau Bapak kan klik tuh di sourcesnya, ada nama jurnalnya, kayak gini nih. Nih, Ya, International Journal. Nah, itu kita klik. Lihat nanti turun ke bawah di bagian presentilnya. Kalau dia 99% ambil. Kalau dia masih Q1, Q2 juga ambil. Kayak gitu, Bapak. Gitu nggih? Biasanya kalau itu, Bapak keywordnya khusus, spesifik, biasanya kan memang belum banyak yang mensitasi gitu. terus satu lagi Mbak, terus pengaruhnya apa Mbak kalau seandainya itu Q4 atau kategori Q4 Mbak? Em, apa nggih? Sebenarnya ya termasuknya pada kualitas juga ya Bapak ya, kualitas paper. Tapi itu juga tidak menjadi masalah sebenarnya. Boleh kita ambil, tapi alangkah baiknya gitu nggih. Kalau sudah Q1, Q2 kan orang lebih trusted, orang lebih percaya gitu. Oke Mbak. Makin percaya gitu. Dan bobot kualitas paper kita kan juga makin naik gitu nggih. Tapi kalau Oke, Mbak. ternyata di keywordnya Bapak referensinya itu hanya ada di Q3, Q4, ya sudah diambil saja gitu. Pendukungnya nanti kita ganti yang lain. Keyword kedua itu kita dukung dengan Q1, Q2 begitu. Begitu Bapak. Baik Mbak, Nih, terima kasih Mbak. iya sama-sama Bapak. Jadi Bapak Ibu kami menekankan bahwa dalam pencarian artikel, apalagi kalau Bapak Ibu mau tembus di Scopus gitu nggih, gunakan referensi-referensi yang up to date dan juga diambil dari yang terbaik gitu ya. Dari Scopus, dari SandiRep, dari Google Scholar.
yang mana yang sudah terindeks Scopus Q1 dan Q2 itu diutamakan gitu. Begitu ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi kalau mau yang bagus ya berarti referensinya bahan bakunya pun juga harus bagus begitu. Oke Bapak Ibu, karena di sini waktunya sudah menunjukkan jam 9 lebih 5 menit dan saya sepertinya sudah melihat Bapak Ibu sudah banyak mempraktekkan gitu ya. Monggo silahkan dari keyword-keyword itu silahkan bisa dikembangkan lagi, dicari referensinya sebanyak-banyaknya, jangan lupa disimpan dalam satu folder di tempat yang aman begitu, baru nanti bisa dipindahkan di Mendeley. Nanti ada caranya juga, ada bagaimana teknik untuk memindahkan dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Untuk penyampaian materi yang saya sampaikan, semoga Bapak Ibu bisa terbantu begitu ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa kita diskusikan kembali. Saya mohon izin untuk referensi ini, penyampaian materi referensi ini saya cukupkan dulu. Kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Dan waktu saya akan kembalikan lagi ke Mas Hafid. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Malam, Mas. Oke. Baik, sudah detail sekali ya Bapak Ibu, Mbak Bibi untuk menjelaskannya. Nah, mohon maaf ini Bapak Ibu, di malam hari ini Bapak Ibu ada PR. Nah, PR-nya apa? Mencari referensi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Jadi yang di-download PDF jangan hanya metadatanya. Nah, kita kumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Mendeley. Nah, Mendeley yang digunakan adalah Mendeley desktop Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai Mendeley desktop, berarti besok di pertemuan ketiga tidak perlu menginstal lagi. Nah, ini mohon maaf sekali diberi PR mencari referensi. Kemudian sebelum kita akhiri nih Bapak Ibu, apakah berkenan untuk sesi foto Bapak Ibu? Karena nanti kalau ada pertanyaan dari Pak Jo, Mas malam ini ada webinar atau tidak? Nah, nanti saya kirimkan fotonya ke Pak Jo. Silahkan Bapak Ibu untuk on kamera terlebih dahulu. Mas, kalau saya belum mengerti Mendeley diajari nggak Mas ya? Iya Bapak, di pertemuan selanjutnya nanti kita instalasi dan penggunaannya. Baik. Oke. Sudah semua Bapak Ibu? Nah, mungkin gaya yang pertama adalah gaya rumah Scopus Bapak Ibu. Seperti ini, seperti gambar rumah. Ya, di bawah muka, jangan menutupi muka. Oke. Tahan sebentar Bapak Ibu, saya capture. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas antusias Bapak Ibu di malam hari ini. Kita bertemu lagi di hari Sabtu atau malam Minggu Bapak Ibu. Saya mewakili Mbak Biwi meminta maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Pak Hafid. Terima kasih. Sama Bapak Ibu. Sampai jumpa. Tetap semangat. Terima kasih Mas Hafid. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Izin menutup. Iya, makasih Mbak Biwi. Sama-sama Sama-sama Bapak Ibu, Ibu. sehat selalu.